Pernah dengar istilah NCR nggak? Atau laporan ketidaksesuaian? Mungkin kedengarannya agak serem ya, tapi tenang aja, hari ini kita bakal buktiin kalau dokumen ini sebenarnya adalah alat yang super ampuh buat perbaikan. Yuk kita bedah bareng-bareng? Coba deh bayangin skenario ini. Tim Anda udah kerja keras banget, tapi entah kenapa target bulanan atau kuartalan nggak kecapai juga. Rasanya familiar kan? Nah, terus tiba-tiba ada dokumen ini nih di meja Anda. Sebuah laporan ketidaksesuaian. Kesan pertamanya, wah, ini kayak surat teguran ya. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang sama sekali beda? Oke, kita mulai dari sini ya. Anggap aja NCR ini bukan hukuman, tapi semacam peta menuju perbaikan. Langkah pertamanya, ya jelas, kita harus kenalan dulu apa sih sebenarnya dokumen ini. Jadi, NCR itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh catatan resmi yang dibikin kalau ada target mutu kita yang meleset. Dan tujuannya, ini yang penting, bukan buat nyari-nyari kesalahan, tapi buat mendokumentasikan masalah dan memicu tindakan perbaikan. Ini semua tuh bagian dari sistem manajemen mutu yang sehat. Nah, di dalam NCR itu ada beberapa pemain utamanya. Pertama, ada kategori. Ini buat nunjukin seberapa gawat masalahnya. Terus ada klausul ISO yang nyambungin masalah ini ke standar mutu internasional. Lalu ada Anda sebagai auditi alias pihak yang dievaluasi, dan ada tim quality management sebagai auditor yang tugasnya ngebantuin proses perbaikan ini. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus pakai surat-suratan segala? Kan bisa diobrolin aja. Nah, ternyata ada alasan yang kuat banget di baliknya. Ini jauh lebih penting dari sekedar formalitas. Coba deh, pikirin kayak gini. NCR itu bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari babak yang baru. Tujuannya itu bukan cuma buat nambal yang bolong, tapi untuk perbaikan berkelanjutan dan bahkan inovasi. Ini tuh kayak undangan buat kita, buat ngelihat cara kerja kita dengan kacamata yang beda, yang lebih fresh. Dan coba lihat deh data ini. Kelihatan banget kan? Fokus terbesarnya itu ada di mana? Bukan di kepatuhan doang, tapi di perbaikan berkelanjutan dan inovasi proses. Jadi, soal patuh sama ISO itu penting. Iya, tapi itu sebenarnya cuma bonusnya aja. Tujuan utamanya jauh lebih gede. Gimana caranya kita jadi lebih baik, lebih pinter, dan lebih efisien? Oke, sekarang kita udah ngerti apa itu NCR dan kenapa ini penting. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana cara jawabnya biar efektif? Yuk kita lihat panduannya langkah demi langkah. Prosesnya itu jelas banget, cuma ada 4 langkah utama. Pertama, investigasi. Kita gali dalam-dalam buat nemuin akar masalahnya. Kedua, lakukan koreksi. Ini kayak pertolongan pertama gitu buat ngatasin masalah yang kelihatan di permukaan. Ketiga, nah ini yang paling penting, kita rencanain tindakan korektif biar masalahnya nggak balik lagi. Dan terakhir, jangan lupa, lampirkan bukti. Tunggu dulu deh. Koreksi sama tindakan korektif. Kedengarannya mirip banget kan? Nah, tapi disinilah letak kuncinya. Paham bedanya dua hal ini, itu rahasia buat bener-bener naklukin yang namanya NCR. Dan bedanya itu ada di fokus kita. Mau ngobatin gejalanya aja, atau mau sembuhin penyakitnya sampai ke akar-akarnya. Nah, ini dia nih inti dari perbaikan yang sesungguhnya. Bedanya tuh jelas banget. Koreksi itu ibarat kita nempelin plester ke luka. Cepat, reaktif, tujuannya ya cuma buat ngilangin gejala sekarang. Tapi, tindakan korektif itu beda. Ini kayak kita ngerawat tanaman dari akarnya. Sifatnya proaktif, lebih dalam, dan tujuannya buat mastiin masalah yang sama nggak bakal tumbuh lagi di masa depan. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misal ada komplain produk dari pelanggan. Koreksinya apa? Ya kita ganti produk yang rusak itu. Beres kan? Cepat, masalah selesai buat pelanggan tersebut. Tapi tindakan korektif itu mikirnya lebih jauh. Dia nanya, loh kenapa produk ini bisa rusak? Akhirnya kita evaluasi ulang, kita revisi desain produknya. Hasilnya, kita nggak cuma nyenengin beberapa pelanggan itu, tapi kita ngelindungin semua pelanggan kita di masa depan. Nah ini dia intinya. NCR itu sebenarnya maksa kita buat berhenti sejenak dari sibuknya madamin api-api kecil setiap hari. Dan mulai mikir, gimana ya caranya biar seluruh sistem kita ini jadi tahan api? Fokusnya itu selalu ke akar masalah. Dan ini nih yang bawa kita ke bagian favorit saya. Jadi setelah masalahnya beres, ceritanya tuh nggak selesai di situ. Justru setiap NCR itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk berinovasi. Ini mindsetnya benar-benar harus diubah. Setiap masalah yang kita temuin, setiap observasi kecil, itu bukan kegagalan loh. Anggap aja itu data. Data yang super berharga. Data yang bisa kita jadiin batu loncatan buat jadi jauh, lebih baik lagi dari sebelumnya.
Coba deh perhatiin, di setiap formulir NCR itu pasti ada bagian peluang untuk peningkatan. Ini bukan sekedar kolom isian biasa loh. Jangan salah, anggap aja ini kanvas kosong buat Anda. Disinilah tempatnya Anda bisa nuangin ide-ide brilian buat bikin proses kerja kita jadi lebih oke, lebih efisien, dan pastinya lebih inovatif. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau kita sama-sama ubah cara pandang kita? Gimana kalau setiap kali kita lihat laporan ketidaksesuaian, yang kita lihat itu bukan catatan kegagalan, tapi sebuah undangan resmi untuk berinovasi dan tumbuh jadi lebih baik lagi?